Begini Bang, kami dari pedagang Pasar Kampung Lalang beserta pedagang-pedagang tradisional lainnya di Kota Medan hari ini datang menuntut perlindungan dari pimpinan daerah kita kepada wali kota, dan tadi kebetulan di sini juga kepala gubernur kita, kepala provinsi kita ya. Tadi puji Tuhan kami diterima. Tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya tuntutan kami agar pasar-pasar itu didisiplinkan, ditertibkan dari pedagang liar, pedagang kaki lima dan pasar-pasar tandingannya yang ada di sekitar kami, terutama di Pasar Kampung Lalang. Boleh sebagai bukti itu mungkin Bapak dan adik di sini bisa lihat jalan dari akses Kampung Lalang menuju Binjai itu saat-saat pagi dan sore tidak bisa akibat adanya pedagang-pedagang liar kaki lima, atau jalan akses dari Pasar Gatot itu menuju ke Lambir, situ padat sampai-sampai mengganggu kepentingan umum. Jadi kami meminta itu ditertibkan. Karena pasar ilegal ini lebih bisa makan ketimbang kami pasar legal yang membayar retribusi. Kami membayar retribusi bulanan kepada PD Pasar. Jadi kami ini sudah dijolimi. Terus kalau ada pasar tandingan tentunya yang hidup itu preman-preman ya, mereka yang mengelola. Ya, jadi kami ini dikemanain. Jadi kita minta ditertibkan gitu ya. Iya, jadi kami minta penertiban dan Pasar Kampung Lalang itu fasilitasnya dibenahi karena tidak layak pakai. Tadi jawaban dari gubernur sendiri apa itu, Bu? Ya, kami katanya nanti kami akan tindak lanjuti secepatnya. Cepat mungkin. Nah, kata gubernur ya, Bu ya? Ya, gubernur dan Bapak Wali Kota. Dan begini, di Pasar Kampung Lalang sendiri masalahnya sangat kompleks. Ya, bangunannya tidak baik, toiletnya pun tidak ada di bawah dan di luar. Kamar mandi nggak ada. Ya, jadi hanya satu di bawah, padahal ini bertingkat. Dan kedua, akses menuju atas itu hanya dari satu tempat dari tengah. Jadi di seputar itu dari jalan, dari parkir tidak ada langsung. Yang ada harus masuk ke tengah baru naik ke atas. Jadi kami tidak layak. Terus kemudian sekarang sudah bocor, tidak bisa kami bilang perbaikan karena belum ada serah terima aset kepada PD Pasar. Itu selalu alasannya. Padahal kami sudah bayar retribusi. Mereka bilang yang diserahkan hanya izin operasional, kalau penyerahan aset belum. Ini selalu alasannya. Jadi kami mendorong, meminta supaya dipercepat, supaya ada perbaikan, supaya kami bisa layak dagang di sana dan jangan hanya capek. Kami berutang untuk makan, kami berutang kemana-mana hanya untuk makan. Membayar utang, jangankan untuk bayar utang, untuk makan aja kami sudah berutang. Akhirnya berutang dan berutang. Ntar lagi anak cucu kami harus bayar utang. Ntar lagi kami pun ditarik bayar utang. Ya, kami ditarik bank sebagai ininya. Menyolong unjuk rasa yang digelar massa yang mengatasnamakan pedagang pasar tradisional merupakan hal wajar di era demokrasi ini. Hanya saja kurang tepat apabila dikatakan PUD Pasar Medan tidak melakukan pembenahan dan perbaikan di pasar-pasar. Beberapa pembenahan diantaranya pergantian talang di Pasar Induk, perbaikan pintu dan nasi di Pasar Helvetia, pemasangan pintu pagar di Pasar Meranti Baru, pembetonan akses masuk ke Pasar Marelan yang berkolaborasi dengan Dinas PU, pergantian pelat talang air dan drainase di pusat pasar, pemasangan talang dan penghubung los 2 dan los 3, pembuatan tutup drainase di Pasar Alan. Pembangunan pasar terkendala dengan status. Ada 5 pasar yang statusnya dikelola oleh PUD Pasar. Hal ini membuat PUD Pasar tidak bisa mengubah struktur bangunan. Pasar-pasar itu lain Pasar Induk Lauci, Pasar Marelan, Peringgan, Pasar Kampung Lalang, dan Pasar Aksara. Kendala-kendala tersebut telah saya laporkan ke Pak Wali Kota. Mengenai penataan PKL, Pak Wali memberi arahan agar penataan disertai dengan adanya tempat relokasi lebih dulu, jadi bukan langsung bertindak menertibkan saja.